Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang perusahaan PT Gipta Putra Persada Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu GLPH, yaitu bergerak di bidang hotel bintang, restoran, dan MICE. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. PT Gipta Putra Persada perusahaan pertama kali didirikan pada tahun 2010, sebagaimana dinyatakan dalam akta pendirian perusahaan terbatas. PT Gipta Putra Persada berkedudukan di Jakarta Pusat nomor 26 tanggal 14 April tahun 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Ika Slamet Yono SH Notaris Kudus. Perubahan anggaran dasar perusahaan terakhir adalah sehubungan dengan perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana terangkum dalam akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT Gipta Putra Persada nomor 49 tanggal 26 September tahun 2023 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti SH Notaris di Jakarta Timur. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir perusahaan juga tercantum dalam akte 49/2023. Perusahaan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang hotel bintang, restoran, dan jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, komprehensif, dan pameran. Beralamat di kota Kudus, Jawa Tengah yang dikenal dengan nama Hotel Gipta. Perusahaan berdiri sejak tahun 2010, namun perusahaan baru memulai aktivitas operasional di tahun 2015, yang sampai saat ini memiliki 138 kamar serta fasilitas hotel seperti 7 ruangan pertemuan, 1 ballroom, tempat ibadah, kolam renang, dan fitness center. Untuk alamat emiten yaitu di Jalan AKBP R. Agil Kusumadaya nomor 1 Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59346 Indonesia. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://www.gipta.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, ini dia. Ini adalah hotelnya teman-teman. Nah, ini jadi perusahaan ini perusahaan hotel ya. Nah, ini dia bentuknya. Nah, ini adalah perusahaan hotel itu. Nah, ternyata perusahaan hotel aja mau IPO dia teman-teman. Mari kita lihat dulu untuk Google Map-nya. Nah, ini dia teman-teman. Ternyata kalau kita sih hotel bintang 3 dia nih ya. Untuk reviewnya 4/4 ya. Kita lihat lumayan juga sih teman-temannya. Oke. Kalau kita lihat baca-baca komentar, silakan teman-teman kalau mau baca-baca komentarnya dulu. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman. Oke, tadi kita sudah lihat ya. Ternyata hotel bintang 3 ya. Kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini. Jumlah saham ditawarkan adalah 200 juta lembar saham dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Sedikit banget ya, hanya 2 juta lot teman-teman. Harga penawaran rentang dari 100 sampai 105. Dana diperoleh sekitar 20 miliar sampai 21 miliar. Dikit banget ini. Ini bisa dipinjam oleh bank saja ini. Lalu untuk penawaran awalnya yaitu 20 Desember sampai 28 Desember tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 12 Januari sampai 16 Januari 2024. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 16 Januari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 18 Januari tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu SA, Elite Sukses Sekuritas, masuk ke papan akreditasi. Ya, kita kelihatan banget ya teman-temannya. Dananya saja dibutuhkan sangat kecil ini. Ini kalau kita lihat sih cepat banget ini pastinya distribusi teman-teman. Apalagi 2 juta lot itu. Oke, kita lanjut. Rencana penggunaan dana. Yang pertama, sekitar 48,76% akan digunakan untuk peningkatan sarana hotel dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 77,45% akan digunakan untuk pembelian perlengkapan kamar hotel. Lalu selanjutnya sekitar 9,84% akan digunakan untuk pembelian perlengkapan ruangan meeting. Lalu sekitar 6,32% akan digunakan untuk pembelian alat kebugaran. Lalu sekitar 5,65% akan digunakan untuk pembelian 1 kendaraan roda 4 berjenis MP guna fasilitas pengantaran tamu hotel. Lalu yang terakhir sekitar 0,74% akan digunakan untuk pembelian peralatan dapur antara lain untuk pembelian freezer ini. Nah, seperti kulkas itu. Nah, yang kedua sekitar 4,13% akan digunakan untuk pembuatan 4 gerai beserta pembelian peralatan dan perabotan gerai restoran cepat saji perusahaan dengan nama The Palmer Express dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 54,99%
akan digunakan untuk pembelian perlengkapan dapur. Selanjutnya, sekitar 20,85% akan digunakan untuk instalasi listrik dan bangunan GAI. Lalu yang terakhir, sekitar 24,16% akan digunakan untuk pembelian perlengkapan GAI. Nah, lalu yang ketiganya, 3,36% akan digunakan untuk biaya sewa 4 lokasi GAI baru The PEM Express selama jangka waktu 1 tahun. Lalu sisanya akan digunakan untuk modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian persediaan hotel, pembelian bahan baku restoran, pembayaran gaji karyawan, dan biaya listrik. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Kita masuk ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilainya itu 25 per saham. Nah, kalau IPO nanti sekitar tadi ya teman-teman ya. Nah, yang paling banyak adalah PT Mulia Jaya Palma. Nah, lalu ada Samuel dan masyarakat. Nah, kalau kita lihat sih paling banyak adalah PT Mulia Jaya Palma. Nah, nanti kita lihat juga struktur kepemilikannya. Apakah PT Mulia Jaya Palma ini ada Samuel juga? Nanti kita lihat teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih jumlah modal ditetapkan dan disetorkan penuh sekitar 1 miliar. Dikit banget ya teman-temannya. Jumlah sahamnya nih teman-temannya. Apakah saham ini akan digoreng? Nah, nanti kita lihat teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penahanan umum. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, oleh karena itu PT MJP, nah PT MJP itu yang ini ya teman-temannya, MJP itu disingkat jadi, memperoleh efek bersifat ekuitas dari perusahaan berdasarkan Akta nomor 12/14 Juni tahun 2003 dan Akta nomor 23/27 Juli tahun 2003 dengan harga pelaksanaan di bawah harga penahanan umum perdana saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka berdasarkan surat pernyataan tanggal 28 November tahun 2003 bahwa PT MJP tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas perusahaan tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif itu. Nah, berdasarkan surat pernyataan pada tanggal 4 Desember tahun 2023 di mana Samuel menyatakan tidak akan mengalihkan pengendalian selama 12 bulan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran. Nah, itu dia teman-teman. Ternyata dua ini tidak boleh mengalihkan, artinya di lock up teman-teman, dikasih pembatasan, tidak boleh jualan atau mengalihkan sahamnya itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia struktur hubungan kepemilikan, pengawasan dan pengurusan perusahaan dengan pemegang sahamnya. Nah, ternyata si Samuel ini ada juga di saham ini teman-teman, pegang paling banyak 99% PT Mulia Jaya Palma ini, dan juga ada anak usahanya juga, nah dia pegang juga. Nah, jadi kita tahu ya teman-temannya, ternyata isi PT Mulia Jaya Palma ini Pak Samuel juga teman-teman itu. Mari kita lihat dulu siapa sih Pak Samuel ini. Nah, saya sudah cari-cari ya teman-teman, tidak ketemu, tapi ada ini, seperti ada kasus ya. Nah, kalau kita lihat, nah Mahkamah Agung, nah ini nggak tahu saya kenapa ya, saya cari dulu Pak Samuel itu yang mana, yang penasaran sih itu. Nah, kalau kita lihat nggak ketemu nih. Nah, coba kita lihat di gambar dulu, tidak ada nih teman-teman. Nah, yang ada tuh hanya ini, nah nggak tahu ini benar apa enggaknya, si Samuel Jeffrey Kristiawan Sugeng. Nah, sama ya teman-temannya. Nah, nama lengkapnya itu nggak tahu itu ada masalah apa nih teman-teman, itu pembuatan melawan hukum itu. Nah, jadi kita tahu ya teman-temannya. Oke, kita masuk ke laporan keuangannya. Kita lihat dari jumlah asetnya di tahun 2020. Nah, ke tahun 2021 ternyata mengalami peningkatan, di tahun 2022 mengalami peningkatan juga, tapi di tahun 2023 meningkatnya sangat drastis itu. Lalu jumlah likuiditasnya untuk utangnya, kalau kita lihat sih di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, di tahun 2022 meningkat lagi, tapi di tahun 2023 mengalami penurunan itu. Untuk jumlah ekuitasnya di tahun 2020 ternyata minusnya 1 miliar teman-teman. Lalu di tahun 2021 lanjut lagi naik, minus lagi untuk ekuitasnya. Nah, di tahun 2022 menurun untuk minusnya untuk ekuitasnya, tapi tetap minus. Tapi di tahun 2023 untuk ekuitasnya meningkat teman-teman, tidak lagi minus, malahan meningkatnya sangat drastis itu. Itulah kenapa jumlah asetnya itu meningkat teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke laporan laba ruginya. Nah, ini untuk pendapatan usahanya kita lihat dulu di tahun 2020. Kalau kita lihat sih dari tahun 2020 ke tahun 2023 dia mengalami peningkatan terus ya teman-temannya. Nah,
Dari tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat, tahun 2022 juga meningkat ya. Nah, kalau dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2023 sampai di bulan Juli, kelihatan dia teman-teman. Jadi dia mengalami peningkatan ini teman-teman itu. Nah, untuk beban pokoknya atau beban langsungnya juga mengalami peningkatan pastinya. Itu dia. Nah, kita langsung saja teman-teman untuk melihat laba rugi periode tahun berjalannya. Nah, kalau kita lihat sih di tahun 2020 dia mengalami kerugian. Di tahun 2021 masih mengalami kerugian, tapi di tahun 2022 dia mengalami peningkatan teman-teman. Nah, lalu di tahun 2022 sampai bulan Juli dia masih merugi, tapi di tahun 2023 sampai di bulan Juli dia meningkat teman-teman. Itu dia. Nah, kemungkinan lebih besar dibanding tahun 2022 kalau kita lihat itu. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu untuk hasil keuangannya teman-teman. Untuk pendapatannya atau penjualannya di tahun 2020 ternyata dia minus ya teman-temannya. Nah, lalu menurun dia. Nah, lalu dia meningkat lagi nih teman-temannya untuk penjualannya. Nah, di tahun 2023 agak menurun. Nah, untuk laba rugi brutonya kalau kita sih dia meningkat ya teman-temannya dari tahun ke tahun kecuali di tahun 2023. Nah, untuk laba rugi usahanya kalau kita lihat sih hanya di tahun 2023 dia mengalami peningkatan. Di tahun 2022 dia turunnya sangat drastis, hampir 1000%. Untuk asetnya juga dia mengalami peningkatan di tahun 2021. Untuk utangnya di tahun 2023 dia menurunnya tuh sangat drastis. Untuk ekuitasnya hanya di tahun 2023 dia menurunnya tuh drastis banget. Sebelumnya itu kan meningkat ya. Oke, kita lihat dulu untuk kebijakan dividennya. Nah, perusahaan berencana membagikan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih mulai tahun buku 2023. Artinya tahun buku 2003 tahun ini teman-teman. Artinya dia mau bagi dividen setelah menyisihkan untuk cadangan wajib yang dimulai dari tahun buku 2024 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan perusahaan dan tanpa mengurangi hak dari rapat umum pemegang saham perusahaan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Nah, artinya dia nih tahun 2023 mau bagi dividen. Nah, untuk di tahun 2024 nanti. Artinya tahun buku 2023 bagi dividen, tapi kecil banget ya, hanya 30% ya teman-teman. Itu dia. Oke, kita masuk ke policy GLPH ini teman-teman di tahun 2022. Untuk harga di 100 sampai 105. Nah, untuk PBP-nya itu di 100 minus 141,48 kali. Untuk di 105 yaitu minus 148,55 kali. Untuk pelnya di 100 yaitu 73,45 kali. Untuk di 105 yaitu 77,12 kali. Untuk BP-nya di 100 yaitu minus 0,71. Untuk di 105 yaitu minus 0,71. Untuk delnya sama tentang harganya itu minus 4981,73%. Untuk lain juga sama minus 192,62%. Untuk EPS-nya yaitu sama tentang harganya 1,36. Untuk jumlah saham di stokan penuh adalah 1 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu minus 706 juta. Untuk laba bersihnya yaitu 1,3 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 35 miliar. Untuk market cap di 100 yaitu 100 miliar. Untuk market cap di 105 yaitu 105 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy di tahun 2022 nih. Saya lihat berapa kali nih teman, saya hitung berapa kali, ternyata nggak salah, ternyata benar, policy itu mahal banget teman-teman di tahun 2022 ini. PBP-nya saja mencapai 141, hampir sama seperti Blend, tapi Blend kan dia positif dia, ini minusnya besar banget teman-teman, ya karena ekuitasnya aja minus teman-teman, utangnya juga besar banget, itulah kenapa dia jadi minus ya teman-teman. Nah, dan juga laba bersihnya kecil. Itu jadi total hutangnya aja, delnya aja tinggi banget nih teman-teman itu. Jadi sangat bahaya ini. Tapi kita lihat di tahun 2023-nya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, policy GLPH 2023 disetahunkan. Nah, tentang harganya sama ya, 1 sampai 105. Untuk PBP-nya itu di 100 yaitu 1,89 kali. Untuk di 105 yaitu 1,98 kali. Untuk pelnya di 100 yaitu 34,94 kali. Untuk di 105 yaitu 36,69 kali. Untuk BP sama tentang harganya 52,93. Untuk delnya juga sama tentang harganya 39,73%. Untuk lainnya juga sama 5,41%. Untuk EPS-nya yaitu 2,86. Untuk jumlah sahamnya di stok penuh adalah 1 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 52 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2023 disetahunkan yaitu sekitar 2,4 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 21 miliar.
Untuk market cap di 100 yaitu 100 miliar, untuk market cap di 105 yaitu 105 miliar. Nah, kalau kita lihat untuk policy GLPH di tahun 2023 ini murah banget ya teman-temannya dibandingkan di tahun 2022. Ya karena ekuitas di tahun 2022 ini minus. Dan juga main dalam juga ini. Nah, sedangkan untuk total hutangnya besar banget. Nah, sedangkan di tahun 2023 ini agak mendingan, lumayan teman-teman dibandingkan tahun 2022 itu. Jadi, lumayan menarik di tahun 2023 nih, itu dia. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham GLPH dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari pendapatannya dan juga laba usahanya. Ya, meskipun di tahun 2020 dan 2021 masih mengalami kerugian, tapi dia masih bisa mencetak laba di tahun 2022 dan tahun 2023 itu. Tapi pendapatannya naik terus teman-teman itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk modal kerja dan belanja modal. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham GLPH ini adalah SH. Secara histori, saham yang dikawal SH di papan aktualisasi ditutup ALB semua. Tidak ada ditutup di zona hijau. Jadi kurang menarik banget. Mari kita lihat. Nah, Elite Sukses Sekuritas SH. Nah, yang tanda kuning ini adalah sendirian teman-temannya. Nah, untuk saham LCC aja di papan aktualisasi 1 kali ALB. Clean 2 kali ALB di papan aktualisasi. Lalu untuk Lopi 3 kali ALB di papan aktualisasi. Ini di tahun 2023 nih. Lopi aja 3 kali ALB. Nah, jadi kita tahu ya teman-temannya di papan aktualisasi semuanya tuh ALB. Nah, untuk NEN aja ini collab 8% ya, minus. Nah, untuk LSCH dia papan pengembangan dan juga collab ditutup di zona hijau. Jadi kita bisa simpulkan kalau dia papan aktualisasi underwriter SI ini pastinya tuh buruk banget teman-teman. Sudah kita lihat beberapa kali likutnya, ternyata benar. Nah, seperti kita lihat OP kemarin, ternyata benar ALB deh teman-teman, sampai 3 kali. Nah, apakah GLPH akan sama? Nah, mari kita lihat di market nanti itu. Yang keempat, IPO saham GLPH tergolong terlalu mahal policy-nya di tahun 2022 dan ekuitasnya saja minus. Tapi di tahun 2023 bisa dibuat balik lagi menjadi murah karena ekuitasnya jadi positif dan besar tadi teman-teman, seperti yang kita lihat tadi. Nah, jadi untuk GLPH ini untuk di tahun 2023 ini menarik banget pastinya. Untuk policy itu murah. Tapi kita perlu diperhatikan juga teman-teman untuk nama tuh perusahaan hotel nih, itu dia. Yang kelima, menurut saya sih ini kurang menarik apalagi di papan aktualisasi. Kalau bukan di papan aktualisasi mungkin agak sedikit menarik teman-teman. Trade ikutnya saja sudah jelek. Usahanya perhotelan masih kurang menarik menurut saya. Dan juga tidak ada waran teman-teman. Nah, jika sahamnya nanti ALB tidak bisa menutup kerugiannya. Nah, meskipun ALB beberapa kali saja, meskipun ada waran tetap aja rugi. Karena ALB-nya 10% teman-teman itu. Kalau kita mau keluar tuh susah banget, kecuali kalau di papan pengembangan, misalkan dia mau turun tuh kan masih bisa keluar. Ini susah banget pastinya itu. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk saham GLPH ini? Untuk saham perhotelan ini, apakah teman-teman akan ikut? Apakah teman-teman akan skip? Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video diskus saya tentang pembahasan IPO saham GLPH ini. Oke, sekian dulu video diskus saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.